Ini dapat ilmu hari ini luar biasa saya. Ilmu Jakaba, ilmu semesta, ilmu setek ini. Jadi ternyata nanam pohon jeruk juga bisa pakai ini. Anda itunya kira nggak? Tinggal kayak giniin, udah tancapin sini jadi pasti. Insya Allah. Satu pohon bisa jadi 10. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi. Kita lagi di kampung. Di kampung tempat saya tumbuh waktu kecil dulu. Nah, ini saya lagi jalan-jalan. Saya lagi nyusurin napak tilas, ini tempat saya sekolah dulu. Ini jaraknya dari sana, dari rumah saya itu 1 kilo. Nah, jalannya belum beton kayak gini. Dulu masih batu. Masih batu, dan saya selalu jalan pagi dari rumah ke sekolah. Ini sekiranya di pertengahannya. Ke sana sekitar 500 meter, ke sana 500. Jauh lah, lebih dari 1 kilo ya. Lebih, mungkin ada 2 kilo. Ini berarti 1 kilo dari sana sini. Nah, dulu jalannya kayak gini. Ini jalannya kayak gini nih. Nah, ini kebetulan ini ketemu sama teman. Ini teman SMP saya. Kalau dia dulu nggak SD, dia MI Bantar Huni. Nah, kalau SMP-nya bareng. SMP-nya bareng, dan ini ternyata sekarang udah jadi master TDBA di sini. Ya, udah, ini ilmunya luar biasa. Saya barusan ya ketemu ngobrol-ngobrol, ini ternyata ilmunya luar biasa. Bukunya ilmu Jakaba. Jamur keberuntungan abadi. Jamur keberuntungan abadi. Untuk alam. Jakaba, jamur keberuntungan abadi untuk alam. Dibuat dari air cucian beras. Cucian beras yang pertama. Sama dedak atau bekas dedak itu lah apa, huut, terus dicampur dengan pelet yang diremes-remes, hancurkan, dibuka, kemudian ditutup pakai kain supaya ada rongga napas gitu. Ya, kasih air ya, pakai air ya, air cucian beras, kasih dedak, kasih pelet, tutup pakai kain. Kemudian simpan, jangan sampai goyang jangan sampai goyang. Ilmunya pokoknya jangan sampai goyang. Jadi yang suka disentuh, cuma dipandang boleh, disentuh jangan. Dipandang boleh, disentuh jangan. Nggak boleh digoyang-goyang juga itu. Nanti akar keluar sendiri selama 30 hari. 2 minggu sudah ada penampakan. 2 minggu udah ada penampakan. Kita panen airnya ya. Nah, sebulan sudah bisa panen airnya untuk nyemprot, untuk siram. Insya Allah bermanfaat. Hebat. Jadi kalau di Purwakarta ada biokompon yang kita kembangkan nih di TDBA, di sini ada Jakaba. Nanti akan saya praktekkan di sekolah-sekolah di sana. Nanti saya buat juga. Jakaba, terus ada lagi tadi apa? Semesta. Kalau semesta, kalau semesta pokoknya dari kentang dan kompos itu. Direbus ya, kentangnya direbus. Atau didang, dikukus lah. Didang itu orang bahasa Jawa, dikukus. Kentangnya dikukus. Remes-remes sama tanah yang subur. Dibundel sama kain, rendam di air. Airnya 3 hari berbusa, bisa untuk dimanfaatkan untuk airnya berbusa. Di segala itulah bisa dimanfaatkan air itu untuk nyiram. Kalau yang Jakaba tadi untuk nyemprot bisa. Nyiram bisa. Perbandingannya kalau nyemprot 1 banding 3 dulu, 5 dulu. 1 banding 5, 1 banding 3 nyemprot. Kalau untuk nyiram boleh, dibanding banyak boleh lah. 1 banding 10, 1 banding 7 mungkin ya. Yang penting jangan terlalu seimbang karena panas mungkin kan. Jakaba, Mister Jakaba. Lihat kondisi pohonnya dulu. Ya. Apa yang terus banyak ilmunya saya dapat barusan. Ada 7 daun yang mulus, sempurna. Ajisaka itu. Ajisaka. Itu Ajisaka namanya. Susah itu. Ilmu itu dapat dari mana? Biasa dari ilmu, dari alam, dari praktek sendiri. Praktek. Ini eksperimen banyak. Kita lihat katanya punya tempat ini yang sudah di ini. Keren. Jadi saya nanti akan praktekkan. Jadi kalau ngomongin ilmu di lemur itu luhur-luhur. Saya menyebutnya ilmu linuhung. Nah, benar. Ya, jadi di buku saya yang akan terbit itu saya banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan pendidikan untuk di kota itu yang bersumber dari ilmu-ilmu tradisi kemuliaan orang kampung. Makanya sebut
ilmu kampung, ilmu linuhung. Linuhung itu luhur, mulia. Jadi kalau hidup di kampung jangan minder, karena ilmunya orang kampung itu luhur, mulia. Tradisi kampung, tradisi linuhung, itu buku saya nanti mau dikeluarin awal tahun. Dan banyak kebijakan saya di kota itu sekarang di Purwakarta bersumber dari kebiasaan orang-orang kampung, kebiasaan saya waktu kecil dulu. Kayak prelek inget kan? Ya, Mas. Kita dulu waktu kecil bener, kalau Ramadan narikin prelek tuh, uangnya tiap hari kan, giliran kan kamu narik, saya narik, kemudian dipiket, kemudian dikumpulin, akhir bulan di kilo, dapatlah 1 kintal 2 kintal dijual untuk biaya kegiatan waktu itu. Orang masjid lah zaman dulu. Itu untuk ikatan remaja masjid, karena kita dulu aktif di Irma. Sekarang saya terapin di sekolah-sekolah di Purwakarta. Saya setiap minggu itu hampir dapat 16 ton beras. Sudah praktek itu. Dipraktekin ilmu dari kampung itu. Ilmu sini saya manajemen kampungan ya. Iya, padahal orang manajemen kampung, tapi itu menyelesaikan kemiskinan di Purwakarta. Karena setiap hari Minggu anak sekolah saya himbau untuk bawa beras perelek 1 genggam. Dikumpulin di kelas-kelasnya masing-masing, dan itu dikumpulkan, saya hitung semua se-Purwakarta itu dapat 16 ton beras. Luar biasa. Tapi nggak dikumpulin disatukan karena harus dibagikan di sekolahnya masing-masing. Di sekolah itu ada anak yatim piatu, anak-anak nggak punya dikasih 15 liter, ada yang 10 liter, ada yang 5 liter gitu. Dan itu saya sebutnya sebagai kemis nyandi ngewawangi, beras kaheman berkah. Ya, beras kasih sayang berkah. Dan itu terkumpul 16 ton. Dan ilmunya dari mana itu? Dari kampung, dari kayak gini. Prelek gitu. Ya. Wis, Mang Rizwan ya? Waduh, sehat. Armat sulap, Pak? Kerikan nggak, Pak? Oh, iya. Oke. Nah, gitu. Jadi 16 ton, Muf. Ini muflihu namanya. Luar biasa ya. Ini muflihu 16 dari ton. Jadi 16 ton ya. Iya, karena dikumpul-kumpulin 16 ton itu menyelesaikan kemiskinan itu setiap minggu loh. Gitu. Jadi itu yang saya maksud dengan ilmu yang mulia, ilmu linuhung dari kampung. Tradisi kemuliaan, tradisi yang harus dipertahankan, dan ya kayaknya kok nggak sepele gitu ya, tapi luar biasa. 1 genggam jadi iya. ton. 16 ton, bukan luar biasa. Kalau 16 ton dikalikan berapa harga beras sekarang? 10.000 lah ya. 10.000 coba 16 ton itu kan berarti 1 ton. 16 ton itu dikalikan aja 10.000 berapa itu? Hampir 1,6 mungkin. 1,6 miliar. Luar biasa. Dan itu menyelesaikan kemiskinan, nggak ngandelin pemerintah, gotong royong. Jadi kalau hari ini ngomongin profil pelajar Pancasila, ya itu prakteknya gotong royong, kerjasama, kepedulian sosial, gitu. Nah, ini kembali ke Jakaba. Ini ilmu linuhung juga, ilmu kampung yang hebat. Ini ya. Kalau sekarang pemerintah ngomongin program kebun lestari, ya. Dianggarkan oleh pemerintah tuh kebun lestari itu, halaman lestari, kebun lestari, ketahanan pangan keluarga, diintervensi pakai duit negara. Banyak juga yang nggak jalan, tapi ini di kampung nih, karena sumber daya, karena wawasan. Ini nih, tuh cabenya, tuh. Terongnya pun terong. Jadi kalau iya tuh, itu ibunya tuh, istrinya tuh. Tuh, hebat. Jadi kalau ngomongin ketahanan keluarga ya, ini udah dipraktekin nih sama teman saya, hebat. Oh, tuh. Jadi segala macam ada. Ini salam ya? Itu salam. Ada ini. Salam. Ini salam ada. Tuh, jadi saya itu ini ilmu dari sini, banyak dari sini. Karena satu perguruan di kampung. Satu perguruan di kampung waktu kecil. Jadi ini meraktekin. Jadi kalau di sini subur banget karena tanahnya masih subur dan masih bisa ngapa. Yang arang ya. Campurin ini. Kalau ngomongin terong, lombok gede, ini lenca, salam, surawung. Ya udah ini udah
Semuanya ada bayam. Ini ilmunya banyak. Saya barusan belajar bagaimana cara mengembangbiakan bayam yang disetek, sama dipotong, masukin ke akar ke daun. Coba praktekin sana. lidah buaya. Lidah buayanya mana, ambil. Ini dapat ilmu hari ini luar biasa saya. Ilmu jakaba, ilmu semesta, ilmu setek ini. Jadi ternyata nanam pohon jeruk juga bisa pakai ini. Anda itunya ngira nggak? Ini misalkan Ini. pohon bayam. Ini pohon bayam nih. Nah, ini dibuang. Heeh. Ini daun-daunnya kalau bisa dipotongin, Ang. Potongin. Separuh, Pak. Nah, ini dimasukkan sini nih. Celap, Tap, terus dikubur. kubur aja. Oh. Kubur aja di sini. Jadi pasti. Nih. Ya udah misalkan kali ini. Nah, Nyatanya subur banget tanahnya tuh. campuran sekam. Udah kayak gini aja. Nah. Ya, ini dari satu. Ini semuanya dari kayak gitu katanya ini. Nih. Langsung jadi. Mudah banget. Ya. Jadi ini ilmu yang mungkin gak didapetin di sekolah. Makanya saya ngajarin ini, diajarin di sekolah-sekolah di Purwakarta agar apa? Agar anak-anak itu kan mudah banget. Ini di pot juga bisa kan kayak gini kan? Ini tinggal lidah buaya. Kalau nggak ada lidah buaya, kentang sama pisang masak menjadi gantinya. Pisang bisa. Pisang masak. Pisang yang udah mateng. Dipotong Bukan nanti. pisang masak. Oh iya, Pisangnya udah mateng. Nah, ini praktek nih. Ini kan gampang kalau anak-anak kita pengen makan bayam, tinggal mau potong aja tuh. Pengen nanamnya cepat. Iya, pengen nanamnya ini boleh dipotong ya? Ini banyak kan. Ini saya potong ya. Nah, Nah, ini aja nih. Nah, Daunnya dihabisin. sisakan 3 cukup lah. Ah, ya. Tinggal kayak giniin, udah tancapin sini jadi pasti. Satu pohon, Insya Allah. satu pohon bisa jadi 10. Tuh. Ini semuanya dari situ katanya dulu tuh, kayak gitu caranya. Termasuk ini ya. Termasuk jeruk ini ya. Pohon jeruk ini nih. Pohon jeruk ini nih. Nih. Ini pohon jeruk sama. Tadinya jengkal angin ya. Coba praktekin kita caranya. Mana ambil gunting. Caranya mudah. Caranya mudah ternyata. Berarti cabai juga bisa kayak gitu ya? Cabai terong semua bisa. Semua jenis pohon. Semua jenis pohon bisa ya? Cabai terong lebih cepat, kalau ini lebih lambat. Nah. Nah. Coba potong caranya. Potong daunnya. Buat botol, Ang. Nah. Ini pucuknya dipotong, Ang, supaya penguapannya enggak ekstrim begitu maksudnya. Tancapin kan? Nah, Tancapin ke sini. kita simpul pot. Misalkan gelas. Nah, ini yang gede medianya. Tancapin. Set ke lidah buaya. Kayak gini. Terus pakai apa ini? Nih, misalkan nih. Misalkan tanah ini, misalkan botol aqua lah. Nah, ini masukin sini. Nah, ini nunggu dulu, Ang. Ini ceritanya, ini misalkan botolannya kasih lubang-lubang. Nah, ini di Tancapin. sini. Terus ini disungkup, Ang. Oh, ini dilubangin dulu. Nah, ini disungkup gini kerap. Ini misalkan botol aqua. Oh, ini kalau ini aqua, set kayak gini. Kayak gini aja set gitu ya. Ini dikubur, simpan di tempat teduh. Ini terlalu lembab, jangan sampai kering. Juga jangan basah, kebasahan busuk. Oh, nggak boleh terlalu kering, nggak boleh terlalu basah karena busuk. Ini di Harus tempat- lembab. Tempat yang teduh, gitu. Oh. Iya. Ilmu nih. Ilmu linuhung tuh dari kampung. Dan gampang. Ini sekolah-sekolah kita nggak ngajarin ini. Sebentar. Tuh. Ini paruhungnya mah tuh. Iya, ini Karena kucing. jangannya pohon kucing nang Malaysia mah. Oh, ini di Malaysia. Pohon kucing. Oh, di Malaysia namanya pohon kucing. Ini kalau kucing makan ini sehat katanya nih. Meriang makan ini lang. Pohon apa namanya? Pohon kucing. Anting-anting. Anting-anting. Tuh. Kita sendiri makan juga rada pedes, Ang. Pedas ya? Rada ketir-ketir Direbus gitu. bagus. Direbus saya mah kadang diminum. Direbus diminum. 3 pohon cukup lah. Coba ya, ini alam semesta itu menyiapkan segalanya. Efek samping. Menyiapkan kesempurnaan untuk kemanusiaan kita.
stamina kucing saya gering. Sempurna lah. Sekali nangkap 4 ekor. Ini ada ilmu tadi, ada 7 daun sempurna. Jadi itu apa namanya? Ajisaka. Ajisaka itu daun yang harus sempurna, nggak boleh ada cacat apapun. Ada 7 daun minimal, harus sempurna, nggak boleh ada petot, nggak boleh ada titik atau sobek atau apapun. Disatukan, remes-remes sampai jadi lendir ya. Remesnya jangan sampai berjedang, kurang menit terus nempel terus. Harus gini, harus kayak gini terus. Itu kan semesta alam lagi mempersatukan. Mempersatukan semesta alam, ilmu semesta. Harus bekerja terus. Jangan sampai jeda. Sampai jam berhenti. Jangan ganti tangan. Jangan ganti tangan. Tangan nggak boleh kotor. Harus bersih. Airnya nggak boleh air pam, harus air tanah. Tembus. 7 daun sempurna. Saring ajisaka ini. Syaratnya kalau jadi nggak ada endapan, tetap nggak ada endapan jadinya. Di botol. Ini untuk nyiram juga. Untuk nyemprot. Ini luar biasa. Ini juga tadi metodenya pakai daun lidah buaya. Daun lidah buaya. Ini udah dari satu jengkal sekarang udah jadi bagus dengan metode ini. Tapi ini bukan gelas. Jangan pakai gelas, pakai ini disungkup maksudnya. Sungkup. Nah kayak gini. Ininya harus pakai yang bisa dibolongin. Ini karena pengen cepat prakteknya tadi. Cabenya subur-subur semua. Ini karena dari ini. Dan ini kalau kita ngomongin ketahanan pangan keluarga, ini udah dipraktekin di sini. Karena ini udah sayurannya sudah ada semua. Termasuk cabai, seledri, katuk, ayam. Ini ayamnya luar biasa, bagus-bagus banget ini. Tuh, ayam. Ini ayam. Ini ayamnya dikasih pohon pepaya, daun pohon pepaya, daun bayam. Gimana gak subur? Nah, telur, kalau ngomongin telur tuh bebek. Setiap malam bertelur. Ada telur tuh. Nah, setiap malam bertelur. Kalau ngomongin telur. Kalau ngomong daging, ada daging. Protein ada, kangkung. Kalau ini suplemen untuk maggot. Untuk ayam ada maggot. Ini bikin maggot juga tuh. TSF, lalat TSF. Keren. Jadi kalau ngomongin ketahanan keluarga, ya ini udah praktek nih di sini. Pak Muflihun ini hebat nih, teman saya nih. Jadi ilmu saya, makanya saya juga di sini ada. Saya juga ngingu ayam. Tapi memang kan tanahnya di sana tidak sesubur di sini. Di sini kan jerami banyak dari sawah, tinggal prak gitu kan. Tinggal dibakar, ambil. Jadi di sini itu nggak butuh uang sebenarnya. Nggak butuh duit. Artinya kalau nggak punya uang juga masih bisa makan. Kalau orang kampung itu nggak susah. Gitu. Makanya kita pengen di Purwakarta itu anak-anak itu karena tanahnya, lahannya pertanian ya. Nggak gaptek gitu ya. Jadi kalau hanya untuk menanam bayam itu kayak gitu gampang. Nanam jeruk ini udah praktekin segala macam ya. Takokak. Berbuah terong. Ini takokak, buahnya jadi terong. Jangan cara disetek kayak tadi tuh. Gampang. Jadi dioles-oles ini tuh bawang merah. Bawang merah diikat ataupun lidah buaya diikat itu nyambungnya. Tetap harus ada JPT-nya, cuma JPT alam. JPT itu apa? Zat pengatur tumbuh. Oh, zat pengatur tumbuh alam, JPT alam. Itu. Bukan yang serbuk. Ini bukan bukan insinyur pertanian, bukan kan? Bukan, cuma mempraktekkan pertanian. Mempraktekkan. Jadi praktek ini mencari ilmu. Praktek langsung. Mencari ilmu alam. Ayamnya hebat tuh. Tuh, cabenya suburnya banget, luar biasa tuh. Ini kan organik nih. Semuanya. Eksperimen semua ini. Ini tempat eksperimen, ini laboratorium ini. Ini laboratorium ini. Ini bunga takokaknya bagus banget tuh. Oh iya. Ini yang nanti berbuah terong. Oh jadi terong nanti itu. Ini diketok, cambung sama terong jadi buahnya terong. Terong. Ini laboratoriumnya. Ini laboratorium hebat. Keren. Hari ini kita belajar dari kampung, dari tradisi-tradisi orang kampung yang hebat, yang luar biasa dan bisa kita aplikasikan di tempat-tempat lain, ya. Jadi jangan pernah minder jadi orang kampung, karena dari kampung banyak ilmu-ilmu linuhung, banyak ilmu-ilmu luhur yang bisa kita amalkan untuk tetap
keberlangsungan hidup kita, untuk keberlanjutan hidup umat manusia tanpa mematikan makhluk yang lainnya. Gitu. Jadi bekerja dengan cara alam, bekerja dengan pola alam, bekerja dengan cara kerja semesta. Cuman sekarang dari kampung biasanya banyak juga karena tidak mempunyai ilmu, kepercayaan diri, kemudian dapat ilmu-ilmu dari luar yang kemudian merusak lingkungan. Terjadi juga di kampung. Nah, ini yang harus orang kampung pertahanin, yang kayak gini itu di skala-skala keluarga. Jadi jangan mau instan, pengen produktif terus pakai obat-obatannya belit, semakin lama semakin tergantung, semakin lama semakin habis duit kita. Beli obatnya mahal, panennya habis untuk beli obat. Ya kan? Real, nyata. Real. Oke, thank you. Ya. Yuk, kalau ngopi dulu. Alhamdulillah.